takutnya. Sejarah kemerdekaan Indonesia. Tahukah kalian arti kemerdekaan? Kemerdekaan ialah suatu kondisi negara atau bangsa yang bebas dari penjajahan, penindasan, ataupun kekuasaan asing, serta memiliki hak untuk mengatur diri sendiri dan menentukan nasibnya sendiri. Begitu pula dengan Indonesia yang telah merdeka dari tangan penjajahan. Sebelum kemerdekaan itu, bangsa Indonesia telah melewati peristiwa-peristiwa yang menjadi sejarah saat ini seperti G30 SPKI dan masih banyak lagi. Sejarah latar belakang negara Indonesia sebelum kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan harus melalui beberapa penjajahan oleh bangsa asing. Setidaknya dalam kisaran waktu tahun 1945 sampai 1955, bangsa Indonesia mencapai puncak perjuangan kemerdekaannya. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia diawali dengan penjajahan oleh bangsa Portugis. Setelah keberhasilan bangsa tersebut dalam menjajah Indonesia, membuat beberapa pihak bangsa Eropa lainnya ikut terdorong untuk menjajah Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Setelah berjuang melawan penjajahan kedua bangsa tersebut, selanjutnya tiba pada perjuangan untuk melawan penjajahan bangsa Belanda. Pada tahun 1602, Belanda berhasil mendirikan Currency of Station Competition atau VOC dengan tujuan untuk menguasai pasar rempah-rempah Indonesia. Belanda berhasil menjajah Indonesia sekitar 3,5 tahun. Kemudian datanglah bangsa Jepang untuk menggantikan penjajahan bangsa Belanda dengan sebuah perjanjian Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pada mulanya, kedatangan mereka mendapat sambutan baik dari warga Indonesia. Namun, kenyataannya mereka memperlakukan Indonesia sama halnya dengan Belanda. Perjuangan kemerdekaan Indonesia sampai pada terbentuknya BPUPKI oleh Jepang. Badan tersebut dengan tujuan untuk mempersiapkan usaha-usaha dalam rangka untuk meraih kemerdekaan negara Indonesia. Namun, tak lama badan tersebut digantikan oleh PPKI sebagai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting sejarah kemerdekaan Indonesia. 1. Penyerahan Jepang terhadap sekutu. Setelah penjajahan yang dilakukan bangsa Jepang terhadap Indonesia, akhirnya mereka takluk di tangan sekutu. Setelah terjadinya bom Nagasaki dan Hiroshima, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945 untuk kota Hiroshima dan tanggal 9 Agustus 1945 pada kota Nagasaki. Lebih dari 14.000 setempat menjadi korban ledakan bom tersebut. Setelah peristiwa tersebut, beredarlah kabar mengenai informasi tentang pemerintah Jepang yang akan memberikan kemerdekaan dengan segera kepada Indonesia. Isi mengenai informasi tersebut adalah kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan dengan pembacaan teks proklamasi pada tanggal 24 Agustus 1945 yang akan ditugaskan pada anggota PPKI. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Terdengarnya kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu membuat beberapa anggota golongan muda yaitu Sultan Syahrir, Syahrul Saleh Darwis, dan Wikana mendesak para golongan tua untuk segera melakukan memproklamasikan kemerdekaan. Namun, tokoh utama golongan tua yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta tidak setuju akan hal tersebut. Mereka menganggap bahwa pengambilan keputusan secara mendadak dalam memproklamasikan kemerdekaan akan menyebabkan pertumpahan darah antara kekuasaan Jepang yang belum sepenuhnya diambil alih oleh Indonesia. Perdebatan inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Mengingat pro dan kontra antara golongan muda dan golongan tua, sebuah keputusan pun akhirnya diambil. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka bertujuan untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat segera dilaksanakan. 3.
penulisan teks proklamasi kemerdekaan. Mungkin pada bagian inilah yang menjadi tonggak penting sejarah kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya Soekarno dan Mohatta tergugah untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dengan mengadakan rapat perumusan teks proklamasi di Laksamana Medan dan tanggal 16 Agustus 1945 lengkap dihadiri oleh beberapa anggota para golongan muda. Sebagai Kepala Kantor Perhubungan Angkatan Lautan Jepang, Rumah Laksamana Medan dianggap menjadi tempat yang paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi karena Laksamana Medan merupakan teman baik dari Ahmad Soebarjo yang merupakan salah satu anggota golongan tua perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. 4. Teks proklamasi kemerdekaan. Setelah rapat diselenggarakan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Suka tersusunlah naskah teks proklamasi yang ditentukan, disetujui oleh para anggota golongan tua dan muda dan mengalami beberapa perubahan. Akhirnya, Soekarno mendatangi teks tersebut dengan disaksikan oleh semua pihak yang menjadi saksi. 5. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal inilah yang menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia seperti pengibaran bendera merah putih dan beberapa sambutan oleh wali kota pada saat itu yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Hari itu menjadi hari terpenting dan menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia yang paling dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia ke beberapa daerah hingga luar negeri, membuat Indonesia benar-benar sudah merdeka dan bebas dari belenggu para penjajah.